Iya betul ya, sudah ya. Huruf dot kita kemarin sudah latihan dua ayat. Dua ayat yang kemarin sudah kita baca, kita coba baca ulang. Quran surah Al-Fatihah. Di latihan ayat Al-Quran, poin yang kedua, dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, sempurnanya huruf dha tersebut dengan istitolah. Istitolah sempurna maka mengalirlah suara. Kalau istitolah tidak sempurna, walad dha, salah ya, karena tidak ada aliran suara. Harusnya huruf dha diucapkan dengan mengalirkan suara. Seperti ini suaranya, walau ya. Seperti tadi yang disampaikan Ustaz Kunarso, posisi pangkal tepi lidah bergerak ke depan menyentuh ke gigi geraham atas bagian dalam. Boleh dua-duanya, sebagaimana yang kemarin saya gambarkan. Kita gambar ulang sebentar. Seperti ini ya. Coba lihat ke depan dulu. Ini anggap gigi geraham kita, sedangkan ini ujung gigi kita. Ini posisi lidah kita ini ya. Boleh menggunakan kedua tepi ini, dua tepi lidah, atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham atas bagian dalam. Boleh dua-duanya. Ini biasa kalau dua-duanya itu yang lidahnya lebar, sehingga bisa menjangkau kanan dan kiri. Tapi orang Indonesia itu biasanya menggunakan tepi lidah yang bagian kiri. Ya, cara menggerakkannya bagaimana? Tidak boleh langsung tempel, melainkan digerakkan ke depan, sehingga ujung lidah ini menyentuh di pangkal tepi gigi, pangkal gigi. Seperti ini ya. Walau. Ya, yang ditekan, yang mana yang ditekan? Yang ditekan adalah gigi gerahamnya. Yang ditekan gigi geraham, kanan atau kiri. Yang ujung itu hanya sebagai sentuhan saja. Ya, jangan fokus di sini ya. Walad itu dal, walad dal. Walad ditempel seperti ini tidak mengalir rakhwahnya, maka harus digerakkan. Walau. Seperti itu. Yang belakang kelihatan? Bisa difahami? Ya, itu ya. Kita harus faham tempat dulu agar bacaan kita sempurna. Kita faham tempatnya, bagaimana cara kerjanya, sehingga di dalam pengucapan setiap hurufnya insya Allah tidak terjadi kesalahan. Walau, coba, walau 1, 2, 3. Walau. Insya Allah keren ya. Itu kalau huruf dal diucapkan tidak ada aliran suara. Walad. Beda karakter, huruf dal tipis seperti ini. Walad da. Kalau dot tebal. Walau. Dal beda tempat. Dal itu berada di gigi. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya. Dot ya, dot. Cara kerjanya seperti tadi ya, lidahnya ya. Dia harus bergerak ke depan. Kalau tidak bergerak ke depan seperti yang saya contohkan, tidak akan sempurna huruf dot tersebut, khususnya di sifat rokhuwahnya menjadi walad. Walad itu karena langsung ditempelkan ke gigi geraham. Seperti ini. Ini pada gigi geraham. Walad tidak sempurna aliran suara. Harusnya walau. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga bunyi seperti ini. Walau. Nah, seperti itu. Atas, ya. Hanya nempel saja, tidak menjadi tekanan di sana. Oke, insyaallah bisa dipahami.
tinggal prakteknya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sekarang kita belum dapat, semuanya itu butuh proses. Tidak mungkin kita katakan kun fayakun huruf dad jadi, nggak bisa. Kita itu makhluk yang butuh proses. Baik, kita coba di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ya, kita baca bersama-sama 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sip. Kemudian ayat 8. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Masyaallah. Bagus. Insyaallah. Benar semua. Benar semua ya? Insyaallah. Dan kita lanjut ke huruf yang baru. Huruf dot, sebelum kita pindah ke huruf yang baru, mungkin ada yang tanyakan dulu. Mencoba. Fadhil silahkan. Ini tadi dicas penuh kok. Sampai di sini mati kenapa? Iya. Strobel sih. Kualitas. Coba dipakai kemarin lancar terus. Kemarin lancar. Biasanya produk Cina. Oh, berarti auranya ini ya. Coba lancar terus dipakai lancar terus. Coba. Ya. Ya, coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang terakhir dibaca dulu coba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Huruf ta belum, huruf lam belum. Jadi dimaklumi ya. Huruf lamnya itu la, bukan lo. Biasanya kalau huruf tipis digandeng dengan huruf tebal, huruf tipisnya kalah. Harusnya wala, bukan walau. Wala, walau. Ya. Ya. Memang ini apa itu? Menjangkit bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang membaca huruf wala yang bersanding dengan huruf tebal jadi walau. Walau. Contoh di ayat 8, hum fi tadli talil bukan tadlil. Coba sekali lagi buin di ghairil dulu yang penting, itu yang penting. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah berubah. Kemudian yang ayat 8. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hati jangan ketularan Pak D, ya jangan. Ya ja'al, Pak D saja sudah sembuh. Ya ja'al. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya masih tot ya. Talil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba saya contohkan, diperhatikan, kemudian nanti dibaca bersama-sama ya. Perhatikan, ada ghairil lam, tidak boleh ghairil, stop. Ghairil maghdubi alaihim. Wah, itu kurang pas ya, karena ada sifat-sifat yang harus diberikan. Jadi ada yang alur terus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La, bukan dha ya. Waladdallin. Ya, 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mantap. Yang terakhir, hindari ta, tapi talil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Silakan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alhamdulillah. Kalau sudah fasih bacaan kita, sudah sesuai dengan standar
standarisasi kita yaitu masih tetikon B, maka boleh kalau kita mempunyai suara yang indah dihias dengan suara yang indah. Tapi sebelum kita fasih dan makhrajnya tepat serta sifatnya pas, hindari terlebih dahulu dengan irama, dengan alulan irama, hindari. Karena itu bisa berpengaruh. Contoh banyak itu yang berfokus kepada irama sehingga membaca alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Salah enggak? Nah, itu. Karena fokusnya di irama. Ya. Kemudian di sini alam yaj'al kaidahum fi, panjang dia, fi tadlil. Salah enggak? Nah, itu. Maka jangan fokus di irama dulu. Ketepatan terlebih dahulu yang kita tekankan. Baik, alhamdulillah kita masuk ke huruf yang baru. Huruf yang baru. Saya yakin huruf yang baru ini huruf yang sangat mudah. Coba Ustaz Kunarso, setelah huruf Dhad, huruf apa Ustaz Kunarso? Sesuai dalil. Lam. Iya, Masya Allah. Kalau itu hafal baitnya berarti? Ya, lihat di sini ada. Boleh. Ya, walamu. Iya. Di sini ada. Wallamu adnaha limuntaha. Silakan dibuka huruf lam. Halaman 70 buku yang baru ya. Seperti biasa ya, dibaca bersama-sama dari makhrajnya, dalilnya, sifatnya dan juga karakter huruf tersebut. Silakan. Makharijul huruf lam. Sisi tepi lidah bagian bawah hingga ke akhir ujung lidah. Dalil wallamu adnaha limuntaha. Sifatul huruf jahar, tawasud, istifal, infitah, idlaq, inqiraf. Karakternya tarkim, tarkik, tafking. Dua. Karakternya huruf lam, dia bisa tebal, dia juga bisa tipis. Baik, huruf lam coba kita lihat dari sisi makhraj yang terlebih dahulu. Sisi tepi lidah bagian bawah hingga ke akhir ujung lidah. Sudah ada gambaran belum? Tempatnya di mana? Ini ibarat lidah kita. Mana yang sisi tepi lidah, mana yang ujung? Ya, Sultan. Ya, sisi tepi lidahnya mana? Ya, hingga ke akhir ujung lidah. Ya, makhraj itu dari sini atas, semakin ke sana semakin ke bawah ya, semakin ke bawah. Coba saya kasih gambaran terlebih dahulu. Sisi tepi lidah satu, sisi tepi lidah bagian bawah hingga ke akhir ujung lidah itu yang mana? Satu atau dua? Satu dari sini ya. Posisi lidah kita kan lancip ya, lancip seperti ini ya. Mana yang sisi tepi lidah dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Dari sini ke sini atau dari sini ke sono? Dari sini ke sini. Ya. Enggak ada yang pilih ke sono. Lu pilih ke sini apa ke sono? Ke sono. Ya, bawah. Baik. Siapa yang pilih ke sono? Antum saja. Yang lain ke sini ya. Bu ini ke sini. Ke sana. Satu nasa ke sana juga. Itu ujungnya. Iya. Sisi tepi lidah bagian bawah hingga ke akhir ujung lidah. Dari sini ini sudah terlibat ya. Ini ya, ini meliputi semua ini. Ya itu. Atau yang sini. Yang sini itu tadi bawah. Sini apa sono? Sono. Sono. Ya.
Pilih sana semua. Bu Dewi sana. Gak ada yang sini. Gak ada yang sini. Oke. Saya Ya bagian udah. bawah. Antum semua pilih sono, saya tak pilih sini saja. Sisi. Gara-gara ini nih Ya. profesor. Oke kan, kalau makhraj kita kan dari sini atas, semakin ke sana semakin ke. Yang dimaksud sisi tepi lidah bagian bawah itu ini, sisi tepi lidah bagian bawah. Ini kan bawah. Iya. Lidah sini kan ke bawah berarti. Bukan di sini ya. Kalau kita patokannya bawah itu sini, bisakah mengucapkan huruf lam itu kita lidah kita jemping ya ini? Kesusahan gitu. Ini ya, seperti ini posisinya. Seperti ini ya. Ya. Ke arah manakah lidah tersebut? Itu kan baru dibahas satu. Baru dibahas sisi tepi lidah bagian bawah hingga ke akhir ujung lidah. Tapi kan belum dibahas ketemu apa? Ketemu siapa? Bisa nggak mengucapkan huruf lam itu hanya satu partikel saja? Lidah saja? Tidak bisa. Nggak bisa. Mesti dia harus ketemu kan? Iya. Ketemu sama siapa? Saya kasih pilihan ya. 1. Pangkal gigi seri yang atas. 2. Ujung langit-langit. 3. Tengah langit-langit. 4. Langit-langit yang lunak. 1. Pangkal gigi seri atas. 2. Ujung langit-langit. 3. Tengah langit-langit. 4. Langit-langit yang berupa daging. Ayo, di pangkal gigi atau di ujung langit-langit. Kalau di tengah lidah kayaknya nggak mungkin ya. On, apalagi di pangkal. Ya, pilihannya hanya 2. Pangkal gigi seri yang atas atau ujung langit-langit. Iya, ujung langit-langit. Kenapa tidak milih yang pangkal gigi seri atas? Udah nggak punya gigi. Karena yang di pangkal gigi seri atas tempatnya 3 huruf. Ta, dal, to. Tadi kan sudah disampaikan pangkal gigi seri atas ini tempatnya huruf dal. Tempat namanya siapa? To dan ta. Iya, ya. Dia berada di ujung langit-langit. Jadi huruf lam itu dia bertemu dengan ujung langit-langit. Ini ibarat ujung gigi seri. Ini dinding gigi. Kemudian ini tempat tumbuhnya gigi atau pangkal gigi seri. Kemudian gusi, belakang gusi itulah ujung langit-langit ya. Al. Ya, ini mudah huruf lam. Lalat. Ya kan? Mudah. Al. Lah, ini yang tafkhim apa yang tarqiq? Tebal apa yang tipis? Al yang tipis. Al. Maka senyum. Al. Yang tebal gimana? Al. 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 Ya, seperti itu ya. Mudah. Kapan huruf lam itu dia dibaca tebal? Kapan huruf lam itu dibaca tebal? Allah. Syaratnya apa? Syaratnya 2, Pak Agus. Ya. 2. belakangnya fathah lagi ya. Mana nih coba? Allah. Depannya fathah. Fathah. Dan ini masih satu lagi. Cuma 2, 1 dan 2 saja. Fathah juga. Fathah semua. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, saya ambilkan di dalil Matan Jazari. Masuk ke babul lamat. Babul lamat. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka abdullahi. Itu dalilnya. Tuh, ada yang bisa ngira-ngira? Ya. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka abdullahi. Ketemu huruf Allah. Ya, apa berarti yang ini? Allah. Ini Allah. Ya. Syarat sebelumnya Fathah. fathah dan Doma.
Itu ya syaratnya ya. Huruf lam dia dibaca tebal hanya dalam keadaan lafdul jalalah saja yang sebelumnya dhammah dan fathah. Selain itu semua huruf lam dibaca tipis. Ya, selain dua ini, semua huruf lam dibaca tipis, tidak boleh dibaca tebal. Contohnya pada kata bismillah tidak boleh bismillahi. Tidak boleh bismillahi, tapi bismillahi. Nah, sebelum lafdzul jalalah atau lafaz Allah berharokat kasrah. Maka di sini berlaku sukunya huruf lam, yakni ada dua. Ada lam yang dibaca tipis, ada yang tebal. Ya, seperti dia. Sukun lam seperti ini yang tipis. Coba semuanya. Ya, saya kasih contoh yang betul yang mana? Satu atau dua. Satu dua. Kenapa satu salah? Iya, dia mendahulukan huruf hamzah sebelum ke lam sukun. Dan salah. Harusnya langsung itu yang tipis. Yang tebal tinggal mengangkat pangkal lidahnya saja. Ya, tipis 3 kali, tebal 3 kali. Silakan. Sip. Tebal? Ya, baik. Di latihan fashohah sudah digambarkan lam yang dibaca tebal itu ada bulatan hitam. Ada lam sukun sebelumnya fathah, tebal apa tipis? Ya, ini nih lam sukun yang di latihan fashohah, lam sukun sebelumnya fathah, tebal apa tipis? Ada tebal, ada tipis. Ya, yang pertama tebal apa tipis? Tipis. Yang pertama tipis. Tipis apa tebal? Ya. Tadi pertama antum jawab tebal. Tebal apa tipis? Yang ini loh, ini coba geser. Nah, ini. Tipis. Baik. Bacanya tipis ya. Ya, Yang kedua, ada bulatan hitam itu menunjukkan lafdzul jalalah. Ya, jadi kalau membaca Allah jangan Allah. Allah tidak, langsung Allah, tebal. Allah. Ya. Nanti kita latih di kalimat Allahu Akbar. Kemudian lam sukun sebelumnya kasrah. Tebal tipis. Il. Sip. Berikutnya lam sukun sebelumnya dhammah. Ya, yang mana dulu? Yang pertama ada lam sukun sebelumnya dhammah. Tebal apa tipis? Tipis. Begitu u tarik kerang tipis. Ul. Iya. Ul. Jangan ditekan dua bibirnya menjadi ul. Tidak. Ul. Sip. Yang terakhir dibaca tebal. Sip. Saya contohkan, jenengan perhatikan, nanti kelimanya dipraktekkan. 1. Al. Il. Ul. Sip. 1, 2, 3. Sip. Ini ya, sip. Baris bawah. Lal. Lil. Lul. Jangan lul. Karena ada sifat kedua itu apa? Tawassut, mengalir suara sejenak. Jadi ketika membaca alhamdulillah tidak boleh al-ha, tidak boleh al-ha, apalagi alhamdu. Iya ya, alhamdu. Ya, hindari yang tidak boleh al-ha.
Karena sifat tawasud menjadi syiddah. Tidak mengalir suaranya. Al-ha salah. Al-ha terlebih lagi salah. Al-ha. Sekali lagi yang bawah. Lal. Lul. Bukan ya, salah. Lal. Lal. Lil. Lul. Lul. Sip. Kemudian berikutnya ada 3 tasdid. 3 tasdid, yang satu tidak ada titik warna hitam, yang satu ada bulatan hitam. Yang pertama diawali dari rahang tipis. Tipis ke tipis semua ya, seperti ini ya. Lul lilu, setelah tipis. Lul lilu. 1 2 3. Sip. Saya ulangi. Lul lilu. Hindari lulu, tidak ada gerakan lulu, tidak harus gerak dia. Lulilu. Ya, silakan. Sip, keren. Yang berikutnya ada bulatan hitam, setarnya dari tebal ke tipis ke tepis. Perhatikan. Lulilu. 1 2 3. Lagi. Sip, keren. Terakhir. Li lu. Ya. Kuncinya kalau ada huruf karakternya tipis, tarkik, maka semuanya harus distartkan tarkik. Lu jadi sini li. Lu. Tidak lu. Hindari lu tidak. Lu. Caranya bibir kita yang maju. Lu, li, lu. Ya, jangan langsung pasang rahang tebal ya. Tebal dia. Lu, li, lu. Sip. Baik, kita ulang bersama-sama dari al, il, ul. Silakan. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau coba? Atau sebelum kita cek, ada yang ditanyakan dulu? Sebenarnya banyak pertanyaan di huruf lam sebenarnya. Iya. Iya, kebanyakan itu tadi seperti yang di Mas untuk Yusuf ya. Lam itu lam. Nah, kelihatannya kalau anu kan lam seolah itu ujungnya itu di bawah ini. Nah, lam. Yang betul sebenarnya kan lam di atas ditempelkan di langit-langit. Sehingga kadang kalau ragu antara lam sama lam, yang benar kan lam, tapi bisa juga hampir sama kan suaranya lam ya. Tapi yang tepat bukan pakai bawah ini tidak termasuk makhraj di pembagian huruf. Yang dihitung adalah sini. Justru ketika mengucapkan lam yang tebal itu melibatkan ini dan sini. Tidak ada yang sini. Tidak. Tidak ada pendapat lain yang pakai ini. Dari pendapatnya Yusuf mungkin. Jadi sesuai dengan dalil yang ada, pakainya ujung. Ini kalau di pembahasan yang dalam lagi, ini disebut muntahal lisan atau rasul lisan. Ya, kepala lidah. Jadi yang digunakan untuk mengucapkan huruf lam itu adalah kepala lidah ini. Kepala lidah yang tarkik lam. Sedangkan yang tebal dia melibatkan ujung lidahnya. Justru ke sini bukan malah ke sana. Ke sini ya. Nah, seperti ini. Ini yang terlibat. Seperti itu. Insyaallah nanti di rumah sampai satu lagi. Ada lagi? Ya, bisa. Kan katanya
lam tebel itu fathah atau domun kan. Terus kenapa tadi contohnya ada yang tebel sama tipis? Terus nanti ngebedainnya gimana saat di Al-Quran? Ya, sekali lagi diperhatikan ya. Lam yang tebal, saya ulangi ya, saya tegaskan, lam yang tebal dia hanya berada di lafdzul jalalah saja. Lam yang dibaca tebal hanya ada pada lafdzul jalalah atau kata Allah yang syaratnya sebelumnya dhammah atau fathah. Contoh pada kata Allah atau dibaca Allah kan Allah. Kemudian sebelumnya dhammah, contoh di dalam kitab. Ada yang bawa buku semuanya? Silakan dibuka babul lamat. Di sini ada. Nah, sekali-kali kita cari dalil. Tidak cari duit terus. Halaman 14 yang baru. Ya. Nah, babul lamat. Di situ dikatakan wa fakhimil lama min ismillahi, dan tebalkanlah huruf lam pada lafdzul jalalah an fathin yang sebelumnya fathah atau dhammin atau dhammah ka seperti. Ka itu artinya seperti ya. Ka seperti Abdullahi pada kata Abdullah. Sebelum lafaz Allah ada kata Abdu dhammah. Betul Faisal? Ya, betul. Di situ syaratnya adalah apa? Lam yang dibaca tebal hanya pada kata Allah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Itu kita bisa mudah sekali membedakan. Berarti selain ini semua huruf lam dibaca tipis. Ya, selain kata Allah yang sebelumnya dhammah atau fathah, semuanya mesti tipis. Lam sukun sebelumnya fathah, al tipis. Al tipis. Lam sukun sebelumnya kasrah mesti tipis, il. Kata bismillahi tipis. Lam apapun selain di lam lafdzul jalalah mesti semuanya tipis. Sudah bisa membedakan Faisal? Sudah? Baik. Tadi ngantuk mungkin. Hari ini kamu nggak cerah sama sekali. Kayak ngantuk ya. Biasanya saya perhatikan itu cerah. Setelah berapa sih? Agak capek dikit. Diapain Suf? Diapain Faisal? Skripsian terus tadi. Skripsi. Nah, kalau lagi skripsi amalkan yang tadi saya sampaikan. Insya Allah dimudahkan Allah. Praktekkan tapi ya, jangan amin saja. Baik, cukup? Ya, siapa yang mau coba? Ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Kalau penyimpangan mahraj itu maksudnya Ah, gimana? itu pertanyaan bagus. Kan ada kata menyimpang di situ. Inhiraf, penyimpangan makhraj. Kenapa kok dikatakan menyimpang? Karena ketika huruf tersebut di awal pertemuan kita sudah sampaikan ya. Di awal pertemuan. Jadi menurut Imam Ibnu Jazari, huruf lam itu terpisah dari lam, nun dan ra. Tapi ada ulama, siapa yang masih ingat? Saya kasih hadiah. Hadiahnya enggak profesor. Itu nanti dibawa pulang. Ada ulama, Imam Kutrub, Imam Farra dan Imam Jurumi menjadikan huruf lam, nun dan ra menjadi satu tempat. Ya, Imam Farra, Imam Kutrub, Imam Jurumi menjadikan huruf lam, nun dan ra menjadi satu tempat. Tapi beda dengan Imam Ibnul Jazari. Kata Imam Ibnul Jazari, ketika keduanya saling ngobrol, wes Imam Ibnul Jazari ngapain dibedakan? Toh ketika diucapkan juga menyimpang di tempat yang lain. Tidak, kata Imam Jazari. Huruf lam, nun dan ra mempunyai tempat masing-masing. Hanya saja ketika diucapkan dia boleh menyimpang ke rumah yang lain. Itu. Lah ngapain kok dibedakan? Sudah, kata Imam Farad, disatukan saja. Maka ada pembagian yang dulu kita sudah pernah bahas. Ada pembagian secara rinci itu 17, 16 dan 14 kan? Ya, 14. Menurut Imam Ibnul Jazari, lam punya rumah sendiri. Terus menyimpang kemana kalau huruf lam? Nyimpangnya ke huruf nun. Huruf lam ketika diucapkan menyimpangnya ke huruf nun. Al, kalau tidak hati-hati bisa masuk ke rongga hidung nih. Al menjadi na. Al ta.
Ya, karena titiknya huruf lam, jadi seperti ini. Ini lam, nun, ra itu jadi satu. Jadi ketika lidah ini mengucapkan huruf lam, dia nyentuh nun, nyentuh titiknya huruf nun. Maka kata Imam Farra, ngapain dibedakan? Toh ketika diucapkan menyimpang juga, nggak usah dibedakan, dianggap saja satu rumah ini. Menurut Imam Farra tadi. Kalau menurut Imam Jazari tidak, mereka tuh punya rumah masing-masing, tapi ketika diucapkan boleh dia menyimpang ke rumah yang lain. Boleh menyimpang ke rumah yang lain. Dalilnya mana? Kalau kita ditanya dalilnya mana? Ada dalilnya. Walinhirafu suhiha, dan menyimpang yang dibolehkan fil lami pada huruf lam warra. Ya, al-inhirafu suhiha fil lami warra di dalam kitab Matan Jazari. Jadi huruf lam itu boleh menyimpang yang dibolehkan pada huruf lam dan ra. Lam menyimpangnya kemana? Ke nun. Ra menyimpangnya kemana? Ke lam. Kalau lam menyimpangnya ke nun, kalau ra menyimpangnya ke lam. Makanya antara huruf lam dengan huruf ra itu tidak ada beda. Yang membedakan cuma satu, sifat takrir saja. Kalau getaran pada huruf tidak ada, pada huruf ra tidak ada, maka menjadi lam. Maka menjadi lam. Seperti itu ya. Ini menyimpang. Penyimpangan makhraj. Jadi dia boleh menyimpang menurut Imam Ibnu Jazari, menyimpang ke huruf nun. Ya. Dalilnya tadi ya. Walinhirafu suhiha, dan menyimpang yang disahihkan, yang dibenarkan fil lami pada huruf lam warra dan huruf ra. Huruf lam menyimpang ke huruf nun, huruf ra menyimpang ke huruf lam. Boleh menyimpang. Menurut Imam Jazari mereka punya rumah masing-masing, tapi ketika diucapkan boleh menyimpang ke rumah yang lain. Kata Imam Farra, ngapain dibedakan? Samain aja sekalian. Nah, gitu. Seperti itu Pak Pur. Ustaz Ali. Oh iya, tadi kan dibedakan alhamd ya. Alhamd kurang tepat ya. Tapi kita dulu tuh sering sekali karena dibaca idhar tadi ya. Ada idhar komariah itu. Akhirnya membacanya banyak seperti itu. Alhamd bukan alhamd. Itu saya pertanyaannya. Ya, kira-kira gimana, Ustaz? Sering soalnya nih seperti itu ya. Kita membacanya banyak terputus. Alhamdulillah. Jadi tidak semua pengajar Al-Quran itu paham tentang sifat. Bisa jadi belajarnya face to face saja, hanya mendengarkan. Makanya risiko besar ketika kita membaca Al-Quran tapi tidak paham kaidah ilmu tajwid. Apa sih tajwid itu? Tajwid itu kita paham teori juga praktek. Bisa praktek saja, risiko besar seperti yang tadi disampaikan. Hanya al saja. Kita nggak paham teori, karena di dalam huruf lam itu ternyata ada sifat yang mengalir suaranya. Al. Bagaimana cara mengucapkan dan mengalirkan suara? Kalau dihukumi hanya idhar saja, jelas saja, tanpa melihat dengan sifat-sifat yang ada, bisa jadi berisiko seperti itu. Irhad kan jelas. Yang dimaksud jelas apa? Yang dimaksud jelas di situ adalah tampakkanlah sifat yang ada pada huruf tersebut, sehingga di dalam membacanya tidak ada kekeliruan lagi. Al dengan al, yang dimaksud itu tampakkanlah makhraj sifat yang ada, sehingga meskipun dihukumi idhar, idharnya tetap sesuai dengan kaidah. Al dengan al-ha. Al-ha. Loh, kenapa kok bisa dibaca al-ha? Karena ada sifat tawasud pada huruf tersebut. Apa itu tawasud? Mengalir suara sejenak. Al-ha. Al-ha. Seperti itu, Ustaz. Jadi tidak semua pengajar Quran itu paham. Ya, tidak semua pengajar Quran paham. Terus apakah mereka berdosa? Tidak, selama mereka mau mengupgrade terus. Ya. Selama mereka mau mengupgrade terus, dapat pahala, dapat, karena mereka mengenalkan huruf-huruf pada kita semuanya. Tapi tidak boleh berhenti belajar.
Banyak sekarang itu yang menganggap dirinya menjadi guru, stop dari belajar, itu yang fatal. Merasa sudah menjadi guru, tidak belajar lagi, itu yang fatal. Kenapa? Di dalam kitab Al-Ala itu disampaikan watuli zamanin. Apa itu? Belajar itu sepanjang waktu, sepanjang zaman. Selama nafas masih mengalir, masih kewajiban belajar masih melekat. Hatta orang yang sakaratul maut itu masih belajar apa enggak? Masih. Ketika ditalkinnya ucapkan la ilaha illallah, karena belum lepas